masih bersama dengan kita juga ada Ibu Sri Wahyuningsih. Beliau adalah founder Sekolah Air Hujan Banyu Bening. Tadi sebelum jeda komersial sempat ngobrol juga terkait dengan air hujan itu bisa langsung diminum ya. Agak sedikit tricky juga ya ketika air yang memang belum dimasak atau belum dikonsumsi, belum dimasak dan juga belum tahu apakah air itu bersih atau enggak, itu langsung bisa diminum. Nah, ini ada penelitiannya nggak sih, Bu? Memang air ini sudah diuji labkan gitu. Orang selalu berpikir tentang uji labnya gimana nih gitu. Padahal kadang-kadang kalau kita kehujanan itu nggak sengaja terminum juga nggak apa-apa sih. Bener. Yang sederhana itu sebetulnya itu. Karena saya sering tanya begini, kalau Anda beli air kemasan di market gitu, apakah Anda tanya ini sudah diuji lab atau belum? Enggak kan, artinya di sini adalah yang jadi problem branding market gitu. Nah, inilah pentingnya dari kita untuk terus-menerus menyampaikan tentang informasi terkait air hujan ini. Sederhananya begini, tadi saya sampaikan, ini sumbernya dari atas loh. Kalaupun ada kotornya, yang buat kotor hanya media yang dilewati sama wadahnya. Kalau itu terjaga bersihnya, artinya higienisnya air hujan sampai ke kita ini kan terjaga. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, kebetulan saya muslim gitu. Nah, di muslim itu di Al-Furqan 48 disampaikan, dan aku turunkan air yang sangat bersih dari langit. Ini saya nggak ragu banget gitu, karena pikiran saya sederhana, oh iya ya, sangat bersih. Mana ada di atas itu buaya gitu, mana ada tikus ikut terbang gitu ya. Artinya sesederhana itu, tapi kan kita terbiasa berpikir yang ruwet, nggak simpel gitu loh. Akhirnya tadi kembali karena kita terlalu lama kena branding market gitu. Ya enggak apa-apa, monggo saja. Tapi kami mengajak terutama yang mempunyai permasalahan yang sangat urgent terkait air ini ada solusi loh yang sederhana gitu loh. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang harus bagaimana mendapatkan air, kita tahu ya kalau kondisi kemarin nih begitu sulitnya air ketika kemarau panjang ini, kita kan nggak tahu juga air dari mana, dan kita fine-fine saja, artinya kembali ke kita juga gitu. Nah, kalau kita pakai nalar yang sederhana, air yang sumbernya dari atas, pengotornya hanya media yang dilewati sama wadahnya, ya kita jaga media yang dilewati ini untuk bersih, wadahnya kita bersih, aman gitu. Dan yang terpenting adalah penyimpanannya juga harus sempat. Kalau Anda ragu tentang bakterinya, ya cukup direbus lah. Kalau malas rebusnya ya bisa di sinar UV ya juga bisa gitu. Apa memang yakin yang kita minum kemasan itu direbus? Kan enggak juga, sesederhana itu loh. Kembali lagi ke branding market gitu loh. Maka kita harus di sini, saya beberapa akhir ini baru seneng mengambil tema cerdas dengan air hujan. Yuk kita cerdas dong gitu. Apalagi setidaknya begini, kenapa kita harus cerdas? Setidaknya kita menjadi pribadi bagian dari penyelesai masalah saat ini, bukan bagian dari masalah itu sendiri. Setidaknya dari dimulai diri kita nih, agar kita tidak menjadi bagian pemicu defisit air tanah misalnya. Oh, saya manfaatkan nih air hujan. Yang kedua, saya sering tanya gini, Anda kalau ngambil air tanah dalam satu hari 5 liter misalnya, berarti 1 bulan Anda mengambil 5 kali 30, 150 liter. Kalau dalam jangka kemarau panjang, kalau kemarau itu kita bikin 7 bulan misalnya, 150 dikali 7 berapa? Sudah dihitung kan, 300, 600, 900, hampir 1000 liter. Pernah nggak berpikir ketika hujan itu masukkan kembali 1000 liter ke dalam tanah? Nih loh yang harus kita pikirkan tuh gitu. Artinya apa? Kita harus sadar nih, kita ini di dunia ini itu tamu saja, nggak akan selamanya di sini. Dan setelah kita akan ada tamu berikutnya, era-era berikutnya. Apa kita berani, apa kita tega melihat mereka hanya tinggal, udah kita ambil semuanya, mereka nggak kebagian apa-apa? Ini juga harus menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Kok jangankan sampai kita bicara tentang cicit, buyut dan sebagainya ya. Kalau cucu kita saja nggak kebagian, kan kebangetan kita. Artinya kita menjadi tamu yang nggak tahu diri banget. Yuk kembali dari diri kita menjadi tamu yang setidaknya nggak membuat marah yang kita tamuin. Setidaknya kita dikenang sesuatu yang baik oleh era-era setelah kita. Ini penting ketika bicara sustainable development gitu ya. Ketika kita bicara pembangunan berkelanjutan. Ketika kita bicara tentang sustainable life, kehidupan yang berkelanjutan. Dan ini air harus dijaga, dan kita harus paham loh, air hujan yang sesederhana itu sebetulnya manfaatnya luar biasa. Satu nih, dia mampu kok untuk konservasi udara. Buktinya apa? Setelah hujan nih, kalau kita napas lega banget nih. Kalau sebelum hujan, aduh ngapnya gitu. Benar. Kita nggak usah bilang di kota loh. Sekarang di kampung-kampung juga udah begitu gitu. Kemudian yang kedua, air ini akan mengkonservasi tanah kita juga. Kok bisa? Jadi saya itu kebetulan yang tidak bisa saya tampung
itu saya masukkan ke dalam sumur, karena di dalam konsep kami kemudian menggali kearifan lokal yang pernah dilakukan oleh leluhur kita. Dulu leluhur kita sangat menghargai air hujan, bahkan bagaimana air hujan ini tidak meluber ke tetangga, tidak menzolimi tetangga. Contohnya apa? Dulu nenek moyang kita pekarangannya itu sering dibuat jugangan kalau orang dulu. Kalau kita ya lubang-lubang gitu ya, untuk nyapu daun-daun dan sebagainya. Tapi salah satu fungsinya bagaimana ketika air hujan itu, air hujan akan resep di situ banyak. Itu pertama. Yang kedua, mereka selalu membuat batas-batas tanah mereka itu dengan potongan dengan genting-genting yang sudah pecah, bata-bata udah pecah itu ditumpuk. Maksudnya apa? Agar air hujan nggak melebar ke tetangga, nggak menzolimi tetangga. Nah sekarang itu terbalik bagaimana air hujan cepat lari gitu, kita tutup gitu, sehingga nggak ada pintu lagi untuk masuk. Ketika banjir yang disalahi air hujan. Saya sering bercanda begini, Kak Iwan, kayaknya air hujan tuh yang dijatuhin hujan nggak hanya kambing hitam loh, putih juga ya. Kenapa kambing hitam yang salah selalu gitu, saya gitu. Lah ini sesederhana itu gitu loh. Jadi bagaimana kita itu sekarang harus bisa melakukan sesuatu, kita itu mulai empati lah bahasanya dengan kondisi kita saat ini. Terutama empati kita itu dengan memenuhi kebutuhan kita sendiri, yang kita kemudian menjadi bagian dari mitigator bencana saat ini. Banjir ya bencana, kekeringan bencana. Dan kita tahu kan bencana hidrometeorologi itu mendominasi 90% dari bencana di kita. Nah ini pentingnya peranan kita masyarakat untuk menjadi subjek penyelesaian masalah, bukan objek penyelesaian masalah. Ini yang kami buka krisis edukasi itu salah satunya di sini, Kak Iwan. Yuk deh kita bisa loh. Kalau dibilang saya nggak punya wadah, lah sekarang itu ada galon-galon yang hanya dibuang. Yuk manfaatkan. Nanti untuk nampung air hujan, andai mimpi saya sesederhana begini, andai satu orang punya 50 galon aja, nanti ditata ditumpuk-tumpukan bisa. Berarti kalau yang kapasitas 15 liter yang saya kalau beli hanya 2.000 itu galonnya, itu 2.000 dengan modal 100.000 untuk beli galon. Terus setiap galon isinya 15 liter dikalikan 50, artinya kita sudah punya cadangan per orang, per rumah tangga itu 750 liter air. Dan itu kan bisa saving untuk ketika kemarau gitu. Itu pertama. Kedua, dari 750 liter per kepala keluarga, per rumah misalnya, sudah berapa kita mengurangi air yang run off ke jalan, yang akhirnya menuju sungai, akhirnya hanya menuju laut, tidak pernah terserap di sekitar kita. Ketika kemarau nggak ada hujan, nggak ada air, geger nih. Sumur saya sudah begini, akhirnya nyalahkan pihak lain. Karena di sekitar kita ada inilah, ada itulah. Nah ini, yuk kita berhenti di situ. Apa yang kita bisa lakukan? Kita belajar bareng.